Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saung Kang Rohim bersama Kang Rohim pastinya dan saya Erik. Oh ya, ini kan lagi musim hujan balik lagi. Terus habis itu ya udah kita indoor lagi ya Kang ya. Iya. Kemarin gimana Kang? Biar nggak kehujanan. Ya iya sih, iya benar biar nggak kehujanan. Kemarin udah sempet bahas soal apa sih wadah rezeki dan gimana memperbesarnya, terus kendala-kendalanya gimana biar wadah rezekinya nggak menyusut gitu kan Kang ya. Terus habis kita buat podcast ini Kang ya, itu ada yang DM tuh. Jadi pertanyaannya gini. Sebelum ke pertanyaan, aku mau nanya kabar Kang Rohim dulu deh. Di 1 minggu terakhir di musim hujan ini gimana? Hawanya dingin. Oke, hawa dingin. Terus habis itu kegiatan kerjaan masih masih bimbing ya Kang berarti? Iya. Jadi nggak terlalu masalah cuaca ya. Mau dingin mau panas, selama kita bisa mengkondisikan pasti baik. Gitu. Aku spill nih pertanyaannya. Kang Rohim ini kemarin kan masih bimbingan tuh. Ada nggak Kang yang bimbingan masalah dagangannya sepi? Lu banyak. Terus yang akhirnya join banyak. terus gara-gara dagangan sepi akhirnya join banyak. Terus kendalanya mereka itu sama aja ya? Ya, ada dari 3 unsur ya yang sering saya bahas ya. Bagaimana di sisi actionnya, ilmunya, dan spiritualnya. Kalau 3 hal ini tidak disempurnakan dalam berdagang, dalam berbisnis, ya tidak baik gitu. Makanya ada seseorang yang hanya yang penting action gitu ya. Setelah action, ya 1, 2, 3 kali dia bisa jalan. Tapi perkembangan zaman yang karena tidak diikuti, dia tidak meningkatkan ilmunya, akhirnya dia kecer itu nggak berhasil. Nah, kemarin saya ada beberapa teman yang begitu, sudah berusaha lebih dulu ya, artinya dia sudah berbisnis lebih dulu, tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya saya tak ikut bantu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari lamanya, si orang ini sudah lama, sudah lebih dulu dari saya. Tapi kenapa sekarang dia minta bantuan saya? Dia pengen bantu saya. Aku tak kerja di tempatmu gini-gini. Duh, orang kuale gitu. Tapi saya nggak kemudian menyalahkan dia. Kamu nggak usah kan, kamu orang lama gini. Enggak. Selama dia mau, ya saya terima dengan kesepakatan yang kita bikin bersama. Nah, begitu. Nah, itu kan termasuk kondisi dagangan sepi. Seperti yang Mas Erik, ya karena sepi dia akhirnya mencari cara untuk berpartner dengan orang yang dagangannya ramai. Itu berarti udah kayak joint venture gitu ya Kang? Nah ini masalahnya gini Kang. Ini teman saya ini, dia pemilik coffee shop gitu. Dia begini, kemarin kan udah buat podcast sama Kang Rohim, sekalian tanyain dong gitu katanya. Jadi gini orang, aku buka coffee shop nih Kang, sudah 1 tahun berjalan. 6 bulan pertama berjalan normal. Ya tidak begitu ada masalah lah, cuman masalah kecil aja. Nah, kemudian ada warung kopi juga di sebelah saya, baru aja berdiri. Sekarang coffee shop saya jadi sepi. Banyak banget pelanggan saya yang dulu di tempat saya itu malah pindah ke sebelah. Nah, yang lebih parah lagi karyawan saya tuh jadi sakit-sakitan. Ya 1-2 sih sakit. Nah, satu yang sakit itu sakitnya itu kayak sakitnya lama gitu, padahal dia tuh nggak pernah sakit. Ya masih sakit demam biasa yang dulu, tapi sekarang tuh agak parah gitu. Nah, saya jadi takut nih Kang, kalau toko saya ini ada apa-apanya atau diapa-apain gitu. Apa nih Kang yang harus saya lakukan? Nah, kira-kira nih kalau dipikir logika bentar. Kira-kira ini logika biasa aja. Kenapa pelanggan yang dulu bisa pindah ke warung yang baru? Ada, kalau saya sebut ya sebagai namanya santet pesaing.
atau teluh ya, kena teluh atau kena mara bahaya. Oke. Ya teluh, santet, pelet itu jika efeknya buruk berarti mara bahaya. Kalau efeknya baik berarti baik, artinya pengaruh gitu loh. Emang ada, Kak? Ada kan? Contohnya? Misalnya dirimu mau pelet orang perempuan cantik dan kamu dicintai, berarti kan efeknya baik. Oh, iya, iya. Iya sih, Kak. Nah, artinya sebenarnya pelet, teluh, santet itu pengaruh namanya. Cuman biasanya digunakan untuk kebanyakan keburukan gitu loh. Oh, dimanfaatkan untuk keburukan. Nah, seperti itu ada yang pernah mengalami namanya kena santet dari pesaing. Saya tidak kemudian menuduh pesaing itu ya, tapi ini ada pengaruh. Jadi toko dari coffee shop ya, dari orang ini kena pengaruh. Kalau tidak segera diatasi akan sepi. Oh, Kang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ntar dulu. Oh, ntar dulu. Aku mau nanya nih soal berarti ketika si pesaing itu mau ngediriin coffee shop juga di sebelahnya, dia tuh berarti udah nge-profiling ya. Wah, ini di situ ada coffee shopnya udah lama, jadi siap menjatuhkan gitu. Bisa jadi begitu. Karena setiap bisnis kan bisa kita pelajari ya. Yang tidak bisa kita luluhkan gitu ya. Kalau kita bisa menyentuh hati pelanggan. Dengan cara apa? Dengan cara iman, ilmu, dan amal. Kang. Misal aku posisinya aku jadi temanku ini, aku perlu balas dengan santet nggak sih? Nggak usah, ngapain? Jadi saling menjatuhkan, saling berdiri gitu, aku Nggak usah. diem aja. Berusaha untuk membuat diri kita menjadi kuat, tidak kena santet. Jadi menyingkirkan santet itu, kemudian kita menjadi besar dan tidak terpengaruh energi negatif dari dia nyantet lagi ya mental gitu. Kita tetap berjaya. Jadi memperbesar kekuatan kita dengan cara meningkatkan tadi iman, dengan cara meningkatkan spiritual kita dengan tasbih, ar-rozak, dengan wirid menyebut nama Tuhan Asmaul Husna. Ada cara-caranya ya. Kemudian ilmunya bisa kita pelajari dari orang yang sudah lebih tahu. Kalau mau tanya saya juga nggak apa-apa. Kemudian actionnya atau amalnya ya harus dipelajari dari orang yang sudah bisa action dengan baik. Itu tidak balas dendam ya selesai. Nanti kopinya nggak terurus, urusannya balas dendam doang. Iya ya, tambah mangkel ning ati ngebales-balesan secara personal gak situ kopi-kopian. Bisnis yang baik adalah yang menciptakan keberuntungan. Kaliman itu apa dasarnya? Bahagia. Terus ya, berarti bentuk-bentuk santet itu dari pesaing itu bermacam-macam. Iso bisa tak buat ketutup nih tokonya. Nggak terlihat. Pelanggannya dipengaruhi. Bisa ya, Pak? Bisa. Contoh. Misal aku pelanggan iki, aku lewat. Keputusan misalkan ya dikasih tertentu ya, di daerah itu dikasih sesuatu gitu ya, yang ketika orang melewati menginjak hal itu dia akan terpengaruh. Oh iya, gini Kang, jadi ceritanya tuh gini ya, teman saya tuh sempat ngeluhnya gini, dia nanya ke temennya kan, kenapa nggak pernah mampir ke coffee shopku, gara-gara apa ngono. Jawabannya itu, lawang coffee shopmu tutup terus ya.